pakai ini. Oke ya. Tes. Nah, ini oke ya. Siap, teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirlantas, yang saya hormati Pak Kapolres dan tim Inavis. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Cipanas Cianjur, Jalan Karangtengah pada tanggal 20 Januari 2023, di mana dari kejadian ini sudah menimbulkan beberapa opini publik yang akhirnya menjadi informasi liar yang berseliweran di dunia maya ataupun di opini publik. Hari ini kita akan merilis dan mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan kejadian tersebut. Memang dalam prosesnya ini memakan waktu kurang lebih sekitar 8 hari. Namun waktu tersebut juga dalam hal penyidikan terdapat beberapa kendala-kendala penyidikan. Seperti salah satu halnya dalam hal penyelidikan terkait dengan kondisi kendaraan yang menabrak atau keberadaan kendaraan yang menabrak. Ini juga akhirnya memakan waktu. Namun dalam prosesnya akhirnya semua bisa menjadi jelas dan menjadi terang, dan bisa kita ungkap perkaranya dan bisa merujuk kepada kendaraan yang menabrak dan juga bisa menetapkan pengemudinya sebagai tersangka. Yang pertama kami sampaikan bahwa kejadian ini tidak terkait dengan kejadian adanya rombongan polisi yang melintas pada saat itu. Jadi kendaraan yang digunakan untuk menabrak ini merupakan kendaraan jenis sedan Audi warna hitam dengan menggunakan plat nomor palsu. Kendaraan hitam sedan ini sama sekali tidak tergabung dengan rombongan pihak kepolisian yang juga sedang melintas pada saat itu. Ini dibuktikan dari beberapa keterangan yang ada, saksi yang ada, dan juga dari hasil pemantauan CCTV yang ada, yang menunjukkan memang Audi hitam ini tidak tergabung dalam rombongan pihak kepolisian yang sedang melintas pada saat itu. Nah, kemudian pada saat proses penyidikannya dan juga penyelidikannya sempat ada beberapa opini yang berkembang tentang jenis kendaraan yang menabrak tersebut. Nah, sehingga dari tim penyelidik melakukan pendalaman kembali terkait dengan beberapa kendaraan yang dimungkinkan atau diduga menabrak atau terjadi insiden, termasuk kendaraan-kendaraan polisi yang ada saat itu melintas. Dilakukan pemeriksaan semuanya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada dengan menggunakan scientific investigation, kemudian kita menggunakan juga tim Inavis untuk mengecek toll mark dan juga menggunakan TAA untuk mengecek pola TKP, dan juga menggunakan keterangan-keterangan yang lain, akhirnya bisa disimpulkan dan merujuk kepada kendaraan Audi hitam tipe A6 dengan menggunakan TNKB palsu. Nah, TNKB palsu yang digunakan ini juga akhirnya menjadi kendala kita dalam hal melakukan pendalaman penyelidikan, sehingga memang memakan waktu. Tetapi alhamdulillah itu bisa diungkap semuanya. Adapun barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh korban, kemudian 1 unit kendaraan sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang palsu. Kemudian kita sudah mengambil juga beberapa CCTV yang ini juga kita jadikan barang bukti. Ini ada 9. Ada 7 CCTV yang kita gunakan untuk rujukan penyelidikan dan juga bisa menjadi dukungan dalam penyidikan. Nah, modus operandinya ini kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada pihak kepolisian terdekat. Nah, saya juga perlu menyampaikan di sini, pada saat
awal kejadian memang ada hal juga yang perlu kita klarifikasi terkait adanya rilis atau informasi yang diberikan oleh tersangka atas nama SGG, mengklarifikasi bahwa tidak menabrak, tetapi berdasarkan dari hasil penyidikan, berdasarkan scientific investigation, berdasarkan teknologi dan juga data-data teknis yang kita peroleh dan keterangan-keterangan merujuk bahwa sudah pasti kendaraan Audi yang melakukan tabrakan tersebut, sehingga pengingkaran yang dilakukan oleh tersangka ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa tidak terjadi tabrakan tersebut. Selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Bapak Kapolres menyampaikan bagaimana kronologis dari kejadian dan juga hasil pemeriksaan saksi-saksi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Saya akan sampaikan kronologis awal yang juga sudah saya sampaikan pada saat rilis beberapa hari lalu terkait dengan peristiwa perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Kejadian sekira pukul 14.45, ulangi 14.55 di Jalan Raya Bandung, Kampung Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Yaitu kendaraan sepeda motor merek Honda Beat nomor pol F4193XF yang dikendari oleh saudari Selvi Amalia Nuraini melaju dari arah Bandung menuju arah Cianjur. Kemudian jalan sedikit menanjak, jalan lurus sedikit menanjak, menabrak belakang kendaraan angkot yang nomor polisinya tidak diketahui karena kendaraan pada saat menabrak kondisi tidak dalam situasi yang keras tabrakannya karena kecepatan cukup rendah. Jadi hanya mengakibatkan korban merem mendadak dan akhirnya korban terjatuh. Kemudian pada saat bersamaan setelah korban terjatuh yang berada pada posisi sebelah kanan, namun tetap berada di jalurnya, jadi tidak melewati dari marga. Melintas kendaraan yang tepat pada saat korban terjatuh, bersamaan dengan itu lewat sedan warna hitam merek Audi dengan TNKB yang terpasang yang diduga palsu, yang juga kami sampaikan juga pada beberapa rilis pada hari yang lalu. Kemudian mobil tersebut sudah kami lakukan pemeriksaan, penelitian dan penyelidikan bahwa kendaraan tersebut betul memang palsu dan tidak terdaftar sesuai apa yang dipasang pada saat kejadian. Dan nomor yang bersangkutan adalah sudah kami dapatkan, yaitu dengan plat nomor B999LS atas nama perorangan, alamat di Jakarta, tepatnya di Indonesia. Ya. Jadi data itu sudah kita dapatkan, data kendaraannya sudah kita dapatkan. Kemudian saya perlu jelaskan juga, kami juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi. Ada 9 saksi yang kita minta keterangan secara estafet dari mulai hari pertama pada kejadian sampai dengan kemarin sebelum kita laksanakan rilis pada malam hari ini. Adapun secara detail yang saya sampaikan para poin-poin apa yang disampaikan oleh para saksi. Yang pertama, saksi dengan inisial DSA. Saksi ini berada di TKP, sekitar TKP, yaitu tepatnya di bengkel radiator Setiakawan dengan jarak dengan TKP yaitu 5-10 meter. Kemudian yang bersangkutan, saudara DSA ini menerangkan kepada kami, kepada penyidik, yaitu bahwa yang bersangkutan melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat terjadi menabrak kendaraan angkot, tidak diketahui identitasnya dan melaju searah dengan sepeda motor korban. Kemudian yang kedua, saksi mendengar suara truk, kemudian menengok ke arah jalan raya dan melihat ada pengendara sepeda motor yang tergeletak. Setelah kejadian itu, saksi mendengar beberapa warga berteriak, mobil Audi itu. Ya.
Itu keterangan dari DSA. Kemudian yang kedua, keterangan dari DR, yaitu saksi juga di TKP, sekitar TKP, yaitu sebagai security dari kawan baru. Jarak dengan TKP sekitar 30 meter dari lokasi yang bersangkutan. Poinnya yang disampaikan oleh saudara DR yaitu adalah bahwa saudara DR, saksi tersebut, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sewaktu melintas tepat di posisi korban, tergeletak seperti melindas sesuatu seperti tanggul. Jadi kalau rekan-rekan mungkin biasa melintas polisi tidur, ya Pak, mortal, itu ada seperti sedang naik gundukan, itu melewati gundukan. Saksi ini melihat kendaraan Audi ini sempat seperti melindas sesuatu. Kemudian yang ketiga, saksi ketiga dengan inisial US, yaitu berada juga dekat dengan TKP, kurang lebih sekitar 10 meter, korban berprofesi sebagai tukang es kelapa muda. Kemudian yang bersangkutan, saksi US ini menerangkan bahwa melihat bahwa kendaraan sepeda motor itu terjatuh, ya, akibat menabrak angkot yang di depannya. Kemudian saksi melihat korban terjatuh setelah kendaraan iring-iringan patwal melintas. Jadi rombongan pengawalan itu memang ada melintas dan itu sudah melewati, ya. Jadi korban terjatuh itu setelah rombongan iring-iringan beberapa detik ya sudah lewat, baru terjadi kecelakaan. Kemudian saudara AJ, ini saksi keempat. Saksi berada di posisi di belakang korban, persis di belakang sepeda motor korban, dengan jarak 5 meter. Ini yang melihat langsung pada saat korban terjatuh dan melihat ke kanan pada saat korban terbentur oleh kendaraan sedan warna hitam. Kemudian AJ menerangkan bahwa melihat jelas kendaraan sepeda motor Honda Beat menabrak kendaraan roda 4 di depannya, yaitu kendaraan angkot. Dan kemudian melihat jelas korban yang tergeletak terlindas oleh ban depan dan ban belakang. Nanti apakah terlindas, bentuk mungkin nanti secara teknis disampaikan nanti oleh dari tim Inafis yang akan menyampaikan. Ini hanya disampaikan berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian korban melihat bahwa kendaraan tersebut berwarna hitam, kemudian pendek, dan ukurannya rendah, ya, kecil, tanpa lampu hazard, jadi lampunya tidak dinyalakan, dan tanpa lampu strobo, itu yang biasa warna biru, dan juga tanpa sirine. Jadi dipastikan itu bukan mobil polisian atau petugas polisian. Kemudian juga melihat bahwa kendaraan tersebut datang dari arah berlawanan dari saksi dan juga berlawanan dari arah korban. Kemudian saksi yang kelima yaitu saudara D, yaitu pengunjung bengkel radiator Setiakawan yang berjarak 5-10 meter ke TKP. Menerangkan bahwa yang pertama melihat jelas sewaktu pengendara motor Honda terjatuh. Kemudian tepat berada di samping kanan kendaraan sedan Audi warna hitam, jadi persis jatuh dan tepat di bawah melintas sedan warna hitam. Kemudian yang kedua, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi. Jadi setelah terjadi diduga kecelakaan, ya, diduga terjadi benturan, sedan Audi ini sempat menepi, namun kembali melaju ke arah Bandung. Ya. Kemudian di saat bersamaan, saksi juga mendengar bunyi krek dan kemudian juga mendengar kata Audi itu. Jadi sudah ada dua orang yang mendengar jelas berteriak warga Audi. Itu dia dua orang saksi. Kemudian yang saksi keenam yaitu saudara YH yang merupakan saksi pengemudi mobil box, posisi berada kedua di belakang kendaraan Audi berjarak sekitar 10-15 meter. Jadi posisinya ada di belakang dari mobil Audi. Kemudian menerangkan bahwa kendaraan sedan Audi warna hitam sempat menepi dan mengurangi kecepatan namun kembali melaju ke arah Bandung. Ini sama seperti yang disampaikan oleh saksi saudara D. Kemudian mengejar kendaraan sedan Audi warna hitam sampai ke posisi akhir
berhenti di depan toko Hengki Jaya Motor. Jadi saudara YH ini ikut juga mengejar dari mobil Audi tersebut dan sempat juga memberikan lampu dim ya untuk memberikan kode bahwa ada terjadi sesuatu. Kemudian yang saksi ketujuh yaitu saudara GP yang mengikuti kendaraan sedan Audi setelah kejadian. Kemudian menerangkan bahwa terdengar suara benturan, ya suara benturan. Yang kemudian saksi juga mengikuti kendaraan Daihatsu Grand Max box, mobil box yang dapat dikendarai oleh saudara YH. Karena GP ini menggunakan sepeda motor, jadi ikut mengejar dari sedan Audi tersebut. Dan betul juga sama seperti keterangan dari saudara YH, yaitu berhenti di toko Hengki Jaya Motor. Kemudian yang berikutnya adalah saksi yang kami anggap adalah saksi mahkota. Ada dua orang yang kita minta keterangan, yaitu yang pertama saudara EM yang merupakan berada di sebelah pengemudi yang berada di dalam mobil sedan Audi. Jadi saudari EN ini adalah penumpang dari sedan Audi warna hitam. Yang bersangkutan saudari EN menerangkan bahwa di dalam kendaraan sedan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan berada di dalam kendaraan sedan dengan TNKB yang terpasang palsu, duduk di jok depan sebelah kiri, berarti berada di posisi sebelah pengemudi. Kemudian yang kedua, saksi EN mendengar suara bruk atau suara dak. Ya. Ini sama seperti keterangan dari beberapa saksi yang dengar dari luar. Yang bersangkutan mendengarnya dari dalam. Dan di saat bersamaan, selang waktu 2 detik merasakan adanya guncangan. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, seperti melewati gundukan. Ya. Pada bagian belakang sebelah kanan, seperti melindas sesuatu di permukaan jalan. Ya. Kemudian saudari EN saksi bahwa pengemudi kendaraan sedan hitam Audi adalah saudara S alias U yang bekerja baru 1 minggu sebagai supir dari saksi saudari EN. Kemudian yang berikutnya bahwa kendaraan sedan Audi dengan TNKB terpasang palsu tersebut mengikuti iring-iringan. Jadi memang kalau dilihat dari CCTV seperti seolah-olah merupakan rangkaian dari pengawalan ya, yang dilakukan oleh kendaraan dinas Patwal Polri itu atas inisiatif dari pengemudi ya, saudara S atau alias gue alias U ya. Kemudian saksi mahkota yang berikutnya adalah saudari DS. Saudari DS merupakan penumpang kendaraan Audi, jadi sama dengan saudari EN. Saudari DS berada di dalam kendaraan sedan Audi, berada pada jok belakang sebelah kanan, yaitu tepat di belakang pengemudi. Namun saudari DS menyampaikan keterangan juga bahwa mendengar suara benturan dan merasakan adanya guncangan pada bagian ban belakang sebelah kanan dan sempat menengok ke belakang, terlihat ada pengendara sepeda motor dengan menggunakan jilbab hitam yang tergeletak di badan jalan. Jadi setelah kejadian mobil ini melaju, saudari DS ini melihat ke belakang menoleh dari kacanya dan melihat ada korban tergeletak dalam kondisi terakhir yang ditemukan sebagaimana kita melakukan olah TKP. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Pak Kapolres Cianjur setelah tim Inavis. Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa untuk mendukung penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Cianjur dan cukup viral di media, kami menggunakan scientific investigation crime. Kalau di lalu lintas ada namanya TAA, yaitu Traffic Accident Analysis. Kalau untuk direskrim ada yang namanya Inavis. Ya. TAA yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk mengolah TKP sedetail dan sebaik mungkin dalam rangka untuk menguatkan apa yang sudah dilakukan
oleh Polres Cianjur. Ya. Dari hasil olah TKP yang menggunakan TA yang sudah kita lakukan, bahwa betul telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan mobil Audi warna hitam. Ya. Kemudian TKP atau lokasi benturan crash point yang terjadi itu berada pada jalur korban. Ya, saya ulangi lagi, crash point atau titik benturan ini terjadi pada jalur korban. Mengapa ini terjadi? Kendaraan sedan Audi warna hitam ini berjalan ke tengah dan melewati marka jalan. Ini rekan-rekan sekalian, dan sudah kita hitung bahwa kecepatan yang ada sekitar 50 km per jam. Ini cukup cepat. Kita bisa lihat impact atau dampak daripada korban akibat benturan tersebut. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, saya juga menganalisa dari salah satu CCTV yang cukup dekat dengan TKP, yaitu CCTV yang ada di toko Kawan Baru. Betul apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, jatuhnya korban ini setelah lewatnya rombongan pengawalan inti. Ya. Selang beberapa detik kemudian baru datang 4 mobil. Ya. Saya sudah lihat di detik 045 datang 4 mobil yang juga melambung, ya, memakan jalur sebelahnya, yaitu ada kendaraan Pajero hitam, kemudian sedan Audi hitam, Fortuner hitam, dan kendaraan box. Ya. Kemudian 11 detik kemudian dari CCTV kita lihat terjadi perlambatan. Ini mengindikasikan bahwa terjadi sesuatu di depan yang akhirnya seluruh pengguna jalan memperlambat kendaraannya. Sehingga dari data ini seluruh pengemudi baik Pajero kemudian Fortuner maupun box sudah kita periksa. Sudah kita lakukan pendalaman, termasuk mengkombin keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, dan memang sudah mengarah bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban adalah sedan Audi warna hitam. Ya, ini rekan-rekan sekalian beberapa alat bukti yang coba kita analisa ulang kembali bersama dengan tim, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita tentukan tersangkanya. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya perlu tegaskan kembali terkait apakah sedan Audi hitam ini termasuk dalam rangkaian pengawalan atau bukan. Ya. Saya sudah cek ada 9 CCTV, mulai dari simpang Hanjawar sampai dengan simpang Tugu Pramuka. Yang pertama simpang Hanjawar, terlihat bahwa rombongan pengawalan inti ini hanya 8 mobil. Ya. Pengawalan pembuka oleh fungsi lalu lintas, kemudian ditutup oleh double cabin milik Dinas Polri, dan di tengah rangkaian inti hanya ada 6 mobil. Ya, ini CCTV yang kita lihat di simpang Hanjawar. Dan rombongan pengawalan inti ini melintas lebih dulu dibandingkan dengan sedan Audi warna hitam. Setelah melintas 1,5 jam kemudian muncul sedan Audi warna hitam dari arah Taman Bunga, ya, 1,5 jam kemudian setelah rombongan inti melintas, sampai dengan titik akhir di simpang Tugu Pramuka tidak pernah sedan Audi warna hitam ini bergabung dalam rangkaian. Ini rekan-rekan sekalian, supaya rekan-rekan paham, juga masyarakat juga bisa mengerti bahwa sesuai dengan amanah undang-undang, Polri berhak melakukan tugas yang salah satu namanya pengawalan, ya, untuk memberikan jaminan keamanan keselamatan bagi
rangkaian inti maupun pengguna jalan yang lain, ada SOP rekan-rekan sekalian yang kita lakukan. Ada namanya pengawalan membuka di depan dan ada namanya pengawalan menutup di belakang. Dan ini sudah dilakukan. Ya. Dan ini sudah dilakukan. Jadi jangan ada lagi opini, pandangan bahwa kendaraan sedan Audi hitam ini adalah bagian dari pengawalan. Tidak. Yang saya sudah tegaskan ini bahwa sedan Audi adalah kendaraan yang berada di belakang rangkaian pengawalan inti. Dan ini sudah kita buktikan dari 9 CCTV yang sudah kita analisa. Ini begitu rekan-rekan sekalian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Lecet dari kendaraan Audi tersebut yang relevan dengan kejadian kecelakaan ini. Sekarang. Terima kasih, Baran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kabid Humas Polda Jabar, Dirlantas Polda Jabar, Kapolres Cianjur, dan semua rekan-rekan. Nah, kita di sini, saya Kompol Kasman Simbolon, Kasih Iden Polda Jabar, memperjelas kita hanya bicara barang bukti, di mana barang bukti yang kita periksa itu tidak kita menyampingkan keterangan saksi atau apapun. Kita hanya bicara barang bukti. Dari barang bukti yang kita terima dan kita periksa, memang di mobil itu ada benturan atau gesekan atau lindasan di bawah kendaraan sebelah kanan, kurang lebih mungkin jaraknya itu 8 cm dari sisi luar. Di situ itu mulai dari spakbor depan, situ sudah terlihat garisan benturan dengan benda tumpul. Sampai ke bawah itu ada mungkin putus-putus yang sobek apa namanya peredam suaranya itu sobek dan kondisinya bersih, sobekannya bersih. Jadi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sobekan itu baru terjadi karena memang masih bersih. Dan di sebelah kanan itu bersih sama sekali, tidak ada kerusakan. Di depan ban depan itu ada jejak benturan dengan benda keras dan tumpul. Mungkin kalau saya mau tunjukkan gambar, ya mungkin agak gimana gitu, nggak bisa semua ya. Jadi saya rasa hanya saya terangkan saja di ban depan, mulai dari spakbor tadi, ban depan, semua itu sampai ke belakang, dan ban belakang itu melindas. Terakhirnya melindas. Nah, kita menggunakan juga dengan metode serbuk. Nah, metode serbuk ini untuk mengetahui adanya jejak benturan dengan benda lain. Nah, saya rasa hanya di situ yang bisa saya terangkan, dan mungkin dilanjut dengan saksi, kemudian dari pemeriksaan olah TKP dengan menggunakan scientific investigation, dari pemeriksaan lapor, dari pemeriksaan inafis, ini ada persesuaian, akhirnya merujuk kepada kendaraan Audi hitam tersebut, dan sekarang sudah menjadi barang bukti. Ini merupakan pembuktian yang kita gunakan secara normatif dan prosedural sesuai dengan aturan penyidikan kasus perkara laka lantas. Nah, untuk itu dengan kondisi tersebut akhirnya dilakukanlah gelar perkara pada tanggal 28 Januari sekitar jam 9 pagi. Nah, dari gelar perkara tersebut akhirnya ditetapkan tersangka atas nama Sugeng Gulung Gautama Legiman. Nah, dari tersangka ini akhirnya karena kita berupaya untuk melakukan penangkapan dan ada upaya untuk melarikan diri, akhirnya kita terbitkan
DPO atas yang bersangkutan, di mana ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka laka lantas yang melanggar pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 310 ayat 4 junto pasal 312 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, di mana ancaman hukuman sampai 6 tahun penjara. Nah, untuk itu terkait dengan DPO, kita menghimbau kepada tersangka agar segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada hal yang perlu diingat, bahwa ini merupakan laka lantas, di mana prinsip atau kondisi umum dalam laka lantas tidak ada orang yang menginginkan terjadinya kecelakaan tersebut. Untuk itu, Saudara Sugeng, kami minta untuk menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan akibat dari kejadian laka lantas ini. Apabila tidak, kami akan mengambil langkah tegas untuk menangkap dan akan menerapkan pasal tambahan kepada yang bersangkutan karena tidak kooperatif serta menghambat proses penyidikan ini. Ini yang kami sampaikan, rekan-rekan. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Sempat dihimbau untuk pengemudi yang memang masih belum menyerahkan diri. Tadi kita simak dari berdasarkan keterangan Bapak Kapolres bahwa yang bersangkutan sudah dilakukan permintaan keterangan. Gitu. Belum ada. Yang permintaan keterangan itu adalah saksi-saksi yang lain. Yang tadi saksi kunci izin kemarin? Bukan. Itu Orang yang berada dalam mobil itu. orang yang berada dalam mobil, penumpang dari kendaraan Audi. Jadi Saksi yang dikorbankan. Saksi yang ada dalam mobil itu menerangkan karena dia satu mobil dengan pengendara, dengan yang tersangka ini, dia menerangkan bahwa drivernya atau pengemudinya adalah saudara S, atau tadi sudah disampaikan saudara Sugeng. Jadi ini belum melakukan pemeriksaan terhadap saudara Sugeng atau tersangka, tetapi berdasarkan keterangan dari saudari EN dan saudari DS yang berada satu mobil dengan tersangka. Demikian ya. Jadi setelah memberikan rilis pada sore hari kemarin, yang bersangkutan EN dan DS ini mendatangi polisi Cianjur, ya, pada malam hari dan memberikan keterangan, ya, karena pada saat rilis sore itu dalam kondisi tertekan dan diarahkan. Ya, ini berdasarkan keterangan bersangkutan. Jadi bukan berdasarkan kami, tapi kami berdasarkan keterangan yang bersangkutan. Kemudian menyampaikan kejadian yang disampaikan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Yang salah satunya menyampaikan bahwa kejadian tersebut bahwa benar terjadi. Kemudian untuk terkait dengan status, itu juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah teman, ya, statusnya bukan di sini tapi teman dan kenal dengan salah satu anggota polisi. Untuk itu makanya saudara S, yaitu selaku tersangka ini berkeyakinan ikut dalam rangkaian. Jadi karena merasa pede, merasa dia dikenal, majikannya kenal dengan polisi, maka dia memberanikan diri untuk menempel ke rombongan pengawalan. Jadi seolah-olah dia bagian dari pengawalan, seperti itu. Kemudian izin, berarti tersangka sempat berada di kantor polisi di Polres Cianjur. Tersangka belum, karena tersangka belum kita periksa. Tersangka polisi sekarang berada di luar, yang sempat kemarin melaksanakan rilis. Jadi kami juga mengimbau, dan sebagai yang disampaikan oleh Pak Kabitumas, jadi menghalangi penyidikan bukan hanya tidak berarti bukan hanya kepada tersangka saja, tapi juga dapat dikenakan menghalangi penyidikan bagi masyarakat, bagi orang-orang, bagi pihak siapapun yang mencoba menyembunyikan dan bahkan tidak memberikan informasi, termasuk juga memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dia mengaku atas seizin petugas yang ada dalam mobil rombongan tersebut. Apakah demikian rangkaian? Jadi untuk pengakuan dari seseorang di luar proses penyidikan itu otomatis pasti tidak akan bisa digunakan keterangannya
di dalam proses penyidikan kasus ini. Nah, untuk itu keterangan yang ada di luar, masyarakat yang bisa menilai keterangannya. Kami menyampaikan segala proses penyidikan ini dengan lugas dan transparan agar masyarakat bisa menilai keterangan dalam kasus ini. Narasi mengenai rombongan kepolisian yang dikaitkan dengan kasus laka lantas ini. Bisa jelaskan rombongan dari mana pengawalan tersebut? Ya, jadi ini rombongan dari Polda Metro Jaya. Dan rombongan ini memang berangkat dengan pengawalan. Dan memang kita juga melakukan pengecekan terkait dengan objektivitas penyidikan kasus ini. Sehingga kita juga melakukan pengecekan dan penyelidikan terkait dengan insiden yang terjadi dan kaitannya dengan rombongan tersebut. Dan kita dapat kesimpulan bahwa insiden kecelakaan ini sama sekali tidak terkait dengan rombongan kepolisian tersebut. Polda Metro Jaya yang ada kaitannya dengan pemeriksaan penggunaan berantai itu. Ini masalah agenda mereka, kita tidak sampaikan karena ini progres kasus laka lantas. Jadi memang masalah agendanya mereka kita tidak sampaikan. Pak, ini mempertegas saja Pak, dulu pernah waktu rilis pertama Pak Kapolres mengatakan bahwa jenis yang diduga menabrak korban tersebut adalah Audi A8. Nah, saya mau memperjelas saja. Tadi dikatakan A6. Apa itu berbeda apa sama? Iya. Saya jelaskan ya, memang pada saat CCTV pertama itu kan terlihat posisi depan dan belakangnya agak kabur melihatnya. Tapi kita melihat dari bentuk, ya memang itu akan rilis, kita perlu dalami lagi. Maka itu kan saya sampaikan diduga Audi seri A8. Tetapi setelah dikonfirmasi dan ditemukan dan juga kita sudah bertemu dengan pemilik yang bersangkutan, itu adalah seri A6 yang juga sudah dikonfirmasi kepada merek APM yang mengeluarkan itu merek Audi, ya, bahwa itu adalah sedan jenis A6. Meskipun di mobil tertera A12. Nah, itu karena kalau di seri Audi tidak ada seri A12, gitu ya, berdasarkan dari keterangan APM. Ini ya, terjawab ya. Oke, untuk pemilik jelasnya Pak, kalau boleh tahu. Tadi saya sampaikan perorangan atas inisial J, ya, karena ini mobil ini dipinjamkan. Jadi satunya yang bersangkutan posisi di Jakarta dan tidak tahu bahwa kendaraan ini ada di daerah Cianjur dan terjadi kecelakaan. Kemudian Ya. izin apakah Terkait dengan nomor B4482QH itu Itu plat palsu. plat palsu. Kemudian izin, apakah pernyataan ini juga sekaligus untuk membantah narasi yang dari saksi yang sedang menjadi tersangka dan juga kuasa hukum dari korban laka lantas itu? Memang ini sedikit agak subjektif ya. Karena memang dari awal penyidikan, awal kejadian ini, tersangka ini sudah melakukan pengingkaran dan berusaha menghindari pertanggungjawaban. Ya mungkin ada kejadian sama masyarakat yang sempat mengejar saja, itu diingkari pada saat itu. Kemudian yang kedua, pada saat ini diproses, ada beberapa upaya-upaya untuk melakukan penghindaran tanggung jawab. Namun dari hasil penyidikan kita, semuanya mengarah pada Audi tersebut dan pengemudinya juga sudah jelas. Sehingga kita berani menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Apakah ada upaya pengaburan barang bukti di mobil Audi itu, misalnya setelah kecelakaan seperti ditutupi, kemudian dari kemarin rilis mereka sendiri kan salah satu yang ada di dalam mobil itu menyebutkan bahwa dia melihat korban sempat mau berdiri itu setelah mobil itu lewat. Saya dari belakang dulu, masalah keterangan kesaksian ini kita tidak ulas di sini ya, karena nanti jadi panjang. Nah, masalah upaya pengaburan dari awal memang sudah ada hal-hal yang cukup janggal ya, misalnya penggunaan plat palsu. Kemudian pada saat mobil Audi ini dikejar oleh masyarakat, dia mengingkari bahwa terjadi kecelakaan. Kemudian kita juga mendengar secara subjektif bahwa sekarang ada pernyataan melalui media yang mengingkari masalah kejadian ini. Tetapi kita sudah menyampaikan secara lugas dan transparan terkait masalah dukungan data teknis terkait kecelakaan tersebut, sehingga masyarakat nanti bisa menilai bagaimana keterangan tersebut bisa diterima oleh publik. Untuk bekas-bekas dari kecelakaan itu yang tadi sentuhan dengan benda tumpul, apakah sempat itu ditutupi oleh pelaku atau gimana? Bisa dibersihkan? Tidak ada. Tidak ada.
Kemudian penanganan kasus ini apakah ditarik ke Polda atau tetap di Polres saja? Di sini, tapi tetap di backup oleh tim juga dari Polda. Clear? Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Sugeng. Saya adalah driver Audi A8 yang diberitakan selama ini. Saya selaku pengemudi, saya mau mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenar-benarnya, bahwa saya ikut iring-iringan, masuk dalam iring-iringan, bukan saya menerobos ataupun saya memaksa merangsak masuk ikut iring-iringan, tidak. Itu semua atas sepengetahuan bapak suami daripada ibu bos saya yang saya bawa, saya sebagai pengemudi. Nah, dikarenakan ada pihak daripada suami dari ibu ini bos saya mengikuti. Saya mengira dan memang saya melihat saat itu di belakang tidak ada lagi mobil dari anggota. Saya berjalanlah seperti biasa mengikuti iring-iringan. Bukan berarti saya liar, karena saya mengikuti dan memang diketahui oleh pihak bapak yang di depan. Begitu mendekati TKP, saya jarak 2 mobil di depan saya melihat ada perempuan pakai motor udah oleng. Seperti mungkin dia memakai rem depan atau bagaimana, oleng seperti mau jatuh. Dalam hitungan detik, karena jarak saya dekat, ini mobil depan saya terhalang 2 mobil, saya spontan saya ke kiri kendaraan saya, menghindar. Di belakang saya ini langsung melaju tanpa berhenti. Saya memelankan kendaraan karena terdengar suara. Maksud saya memelankan kendaraan, saya ingin memeriksa karena saya adalah driver dan mobil itu adalah tanggung jawab saya. Kalaupun ada nanti percikan atau lecet, kan saya yang harus mengganti rugi kepada bos. Apalagi saya bekerja baru 1 minggu saya bekerja. Nah, disangka warga di situ mungkin karena saya memelankan mobil, bukan saya berhenti, saya memelankan kecepatan karena saya di bawah 40-30 kecepatan saat itu. Karena kondisi di TKP memang ramai dan padat, macet lah. Gak mungkin saya kecepatan di atas 50 apalagi 80, gak mungkin. Saya di bawah 40. Saya pelan, jarak sekitar kurang lebih di atas 1 km, tiba-tiba sebelah kiri warga banyak mengejar. Karena saya merasa saya membawa bos, majikan saya, dan ada anak kecil di dalam. Saya kooperatif, saya berhenti ke pinggir, saya parkirkan mobil, saya refleks ambil handphone, saya rekam video truk, saya turun dari kendaraan. Orang tersebut langsung marah-marah dan menuduh saya lah pelakunya. Itu katanya, Pak, helmnya hancur, Bapak harus tanggung jawab, bla bla segala macam lah. Karena saya menjaga emosi masyarakat yang notabene ya langsung ngejas begitu tanpa tahu pembuktian. Nah, saya ajak untuk membuktikan. Saya terangkan, Pak, Bapak-bapak semua, ini mobil yang saya akan kemudikan adalah mobil sedan jenis Audi. Ceper, Pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang Bapak tuduhkan kepada saya penabrak si korban. Bapak cek dulu, semua dicek, Pak. Ada saya bukti video. Tidak ada lecet, tidak ada penyok, termasuk ban semua dikelilingi mobil itu, Pak. Tidak ada sedikit pun bukti-bukti, tidak ada. Jadi yang dituduhkan itu semua tidak benar. Nah, akhirnya yang mengejar ini meminta maaf bahwa maaf, Pak, saya salah paham, saya salah kejar mobil. Silakan lanjutkan perjalanan. Karena saya merasa memang saya tidak melakukan penabrakan. Saya berjalan seperti biasa dan jarak dari tempat kejadian itu, saya masuk pintu tol Padalarang. Jarak jauh kan, Pak, posisi padat. Kalau iya saya pelaku lagi, saya udah kenapa dikejar, saya udah tancap gas aja, nggak mungkin berhenti. Itu 2 mobil yang di belakang itu mobilnya warna apa? Tahu saya hitam, Pak, cuman saya tidak. Jenis apa? Kalau jenis saya kurang tahu, Pak, karena saya kan lagi mengemudi fokus ikut iring-iringan, Pak. Saya fokus menyetir. Berarti plat nomornya? Plat nomornya saya. Kalau warna plat nomornya? Saya tidak. Tapi itu mobil polisi. Setahu saya, penglihatan saya itu adalah mobil di rombongan anggota. Masalah itu mobil satu rombongan apa tidak, saya tidak tahu, Pak. Yang jelas itu mobil dari kepolisian, Pak. Warnanya hitam, untuk plat nomor saya dengar suara sirine gitu, Pak. Kalau sirine saya tidak dengar, cuman ada klip lampu lah, entah strobo di depannya, entah di atas. Karena saya fokus menyetir, Pak. Saya ngikuti yang depan kan, karena pengetahuan daripada
suami ibu, saya ngikutin, fokus saya menyetir. Kalau dari awal berarti mobil 2 dari belakang dari Bapak itu awalnya nggak ada berarti Pak? Awalnya saya paling belakang, Pak. Awalnya saya paling belakang, tiba-tiba entah apa, saya kan nggak hafal tempat-tempat di sini, Pak, karena saya bukan orang sini, saya juga baru ke sini. Tiba-tiba ada muncul 2, ya akhirnya iring-iringan lah kami. Masuk gue lah. Ya. Ini di belakang bapak ini. Ya, jadi yang diberitakan itu saya kan merangsak masuk, memaksa masuk, menerobos dengan liar lah mengemudikan. Tidak, Pak, karena saya mengikuti ring yang depan. Pak, Bapak mulai mengikuti mobil iring-iringan sampai ke TKP kejadian. Dari mana Dari mana, Pak? Nah, Jaraknya? dari rumah makan apa itu, Pak? Yang Alam Sunda. Nah, Alam Sunda itu. Oh, jauh berarti Pak ya, cukup jauh ya? Saya belum di rombongan, Pak. Oh, belum. Saya masih tunggal, mobil saya tunggal. sendiri. Bu, mungkin komunikasi dengan Bapak. Bapak lagi makan di situ. Nah, tidak lama kemudian adalah melintas rombongan itu. Karena ibu lagi komunikasi dengan Bapak, saya di belakang mengikuti biar cepat mungkin ya. Oh ya sudah, tapi tutup kaca, matikan hazard. Ya sudah, saya mengikuti. Tiba-tiba entah di tempatnya apa itu muncullah yang lain di belakang saya. Sepenglihatan saya, Pak, karena saya lihat di spion ya, Pak, takut saya salah penglihatan berapa jumlah yang di belakang saya. Sepenglihatan saya itu 2, jadi bisa lebih saya belakang mana saya fokus ke mobil. Pak, izin Pak, Bapak mulai masuk ke rombongan daerah mana, Pak? Ingat nggak? Ya makanya saya kan katakan tadi, saya tidak tahu persis nama kampung, tempat, jalan. Terus saya masih tunggal, Pak, bawa mobil, belum bersama iring-iringan. Begitu melewati rumah makan itu, karena ibu lagi komunikasi dengan Bapak, tiba-tiba nggak lama dari situlah muncullah iring-iringan. Berarti kendaraan Bapak sempat disusul sama iring-iringan? Ya memang mereka duluan, Pak. Oh, duluan, baru Bapak nyusul? Duluan, saya melewati rumah makan itu duluan. Rombongan ini, Bapak ini masih di rumah makan ini. Menoleh ke belakang, refleks, Pak. Menoleh ke belakang, refleks. Melihat si korban ini mencoba untuk bangun. Oh. Nah, dari situ saya baru tahu, suster bilang, lah setelah saya ditanya Bapak, suster bilang, "Bu, orang tadi juga mencoba untuk bangun, katanya itu si apa yang pakai jilbab hitam," katanya. Oh ya udah, berarti memang bukan saya dan saya tidak maksa. Berarti bisa dianalisa bahwa bukan kendaraan depan yang menabrak korban, bukan kendaraan depan Bapak yang menabrak Saya korban. tidak bisa memastikan, Pak. Oh, iya. Yang penting kan saya mengatakan sejujur-jujurnya apa adanya yang saya alami, yang saya lihat. Semua yang ada di dalam mobil itu ibu dan sus. Yang melihat itu sus, dia menoleh ke belakang spontan. Setelah saya ke kiri, spontan sus melihat ke belakang, menuju belakangnya langsung cepat. Ketika Bapak menepi kemudian melaju 2 kendaraan dari belakang, apakah mendengar bunyi lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuman makanya saya itu menghindar ke kiri karena saya udah melihat itu motor, Iya. saya lihat oleng, Pak, kayak orang namanya perempuan mungkinnya pakai rem depan atau bagaimana, oleng kayak mau jatuh. Saya udah siap-siap ke kiri, udah siap-siap, kok ini kayaknya jatuh ini. Tiba-tiba angkot memang berhenti mendadak karena mungkin tidak bisa menguasai motor, terjadilah bunyi itu kencang nabrak angkot. Mungkin ya, mungkin. Dar begitu saya udah ke kiri. Pak, setelah kejadian ini Bapak sempat atau pernah ditelepon polisian ya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Saya bekerja seperti biasa. Seperti biasa. Pak, ketika Bapak ke kiri, posisinya Bapak masih di sini korban atau sudah lewat posisi korban? Saya udah Berpapasan berarti? Berpapasan. Kemudian datang 2 kendaraan yang diduga Bukan datang, memang mereka ada di belakang. di belakang gitu, Ya. melaju kencang. Yang melewati Melewati. saya. Masalah kencang tidak, yang jelas iya. mereka Melewati. mendahului saya. Sehingga pandangan Bapak terhalang oleh kendaraan itu terhadap posisi korban. Ya, yang melihat sudah. Oh. Gitu. Saya kan fokus mengemudi, Pak, memelankan kendaraan karena saya udah menghindar. Kalau untuk masalah plat nomor saya tidak mengecek, Pak, karena tugas saya hanya driver. Bukan kewenangan saya untuk menanyakan apakah ini bodong, apakah ini resmi. Kan nomor polisinya, Pak? Iya, kan diberitakan bodong. Nah, saya hanya mengemudikan. Bukan kapasitas saya untuk menanyakan ke bos, Pak, apakah ini bodong mobil, kan tidak, Pak. Saya hanya ditugaskan, kamu kerja ya kamu mengemudi. Kan nggak pantas juga, Pak, saya menanyakan kepada bos, Pak, ini mobil hasil curian apa bodong? Nah, tugas saya menyetir, ya sudah saya jalan aja. Ya. Pak,
dugaan sementara kemudian mengarah ke Bapak Pak dari institusi. Bagaimana Bapak meresponnya? Ya, makanya begitu saya tahu pemberitaannya seperti itu, jadi seperti menyudutkan saya sebagai pengemudi mobil Alphard. Saya muncul. Kenapa saya muncul? Karena saya setelah tahu, saya beritikat baik memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya. Nah, memang yang berhak menyelidiki memang kepolisian, tapi mudah-mudahan dengan klarifikasi saya, penjelasan saya bisa membantu penyelidikan polisi. Itu harapan saya, dan saya mendapatkan keadilan. Bukan berarti saya pojokan, diberitakan selama ini begini. Harapan saya seperti itu, Pak. Bapak apakah mendapatkan intimidasi terkait dengan persoalan ini? Untuk itu mungkin nanti kita lihat. Saya tidak bisa. Yang nabrak. Kalau yang nabrak kurang tahu Pak, soalnya kan posisi kan itu hitungan detik kan. Mobil banyak, mobil pada ngebut gitu kan. Jadi saya kurang tahu kalau yang nabrak itu siapa. Jadi pas kejadian ibu lagi gendong anak. Enggak, di belakang lagi mainan, Oh, lagi mainan. lagi mainan di belakang, terus ada suara itu kan. Jadi kaget, refleks ke belakang. Waktu nengok ke crash belakang. itu, waktu tabrakan ya, Ya. ibu udah gini kan mobilnya? Iya, Ya jadi bukan begini kan? bukan. Pak, Pak Sugeng terkait tadi adanya mau minta perlindungan ke LPSK itu gimana Pak? Ya, karena Pak, saya orang kecil Pak, saya cuma takutnya kan saya ya terjadi hal yang tidak diinginkan lah. Saya buta hukum, saya kerja hanya modal komputer Pak. Saya punya istri yang mau melahirkan kita kan. Makanya saya kalut bukan karena saya merasa malu, kan tidak, karena saya memikirkan wah ini sampai booming begini, padahal kan pikiran saya saat itu Pak sudah clear, memang diperiksa sama warga, tidak ada Pak begitu. Jadi saya tenangnya di situ. Nah, udah saya kerja biasa dan mobil sudah saya serah ke warga. Saya selebihnya dari itu.